Oke, seperti itu. Ini contohnya, ini dari kredit ya. Nanti teman-teman bisa mengembangkan sendiri terkait dengan deskripsi datanya. Oke, lanjut ya. Oke, kalau sudah, kita coba lagi. Misal kita ingin melihat deskripsi data satu variabel secara detail. Misal sum, NPL, D, seperti itu. Nah, ini untuk melihat secara detail variabel deskripsi datanya secara detail. Nah, seperti ini. Oke, kalau sudah ini kita copy juga, lalu kita deskripsikan. Oke, seperti itu. Ini terkait dengan deskripsi data NPL secara detailnya. Oke, kalau sudah kita lanjutkan. Misal sekarang kita ingin melakukan histogram, membentuk grafik his NPL, frekuensi. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Oke, di copy, lalu kita pindah ke Word. Nah, ini juga kita deskripsikan. Nah, ini contohnya di Sulawesi Tengah. Nah, contoh seperti ini. Nah, ini terkait dengan deskripsinya. Ini datanya kan paling tinggi di angka 350 ini ya. Berarti masih banyak terjadi kredit macet, gagal bayar. Oke, sampai di sini ada yang ketinggalan. Tidak ada ya. Oke, kita lanjutkan kalau tidak ada yang ketinggalan. Nah, kita sudah melakukan deskripsi data
secara umum, lalu per variabel secara detail. Terakhir kita sudah membuat histogram. Nah, sekarang kita masuk ke analisis bivariatnya. Analisis bivariat, pertama kita akan melakukan uji korelasi. Oke, langkah awal teman-teman lakukan PWCO, NPL seperti ini. Lalu kita korelasikan dengan krisis. Apakah NPL dan krisis itu memiliki nilai korelasi yang kuat apa tidak? Dan signifikan apa tidak? Untuk mengetahui signifikansinya, kita menggunakan STAR 0.05 observation. Oke, kalau sudah klik OK. Nah, perhatikan di sini. Di sini nilai korelasinya negatif. Dan memiliki korelasi yang cukup kuat, yaitu sebesar 77% dan signifikan karena ada tanda bintangnya di sini. Korelasinya tapi negatif. Oke, kita analisis. Oke, kita tulis. Variabel NPL dan krisis memiliki nilai korelasi yang negatif dan kuat, yaitu sebesar 77% dan variabel ini memiliki korelasi yang negatif dan kuatnya sebesar 70% dan signifikan. Kalau tidak ada tanda bintangnya berarti tidak signifikan. Ya. Itu terkait dengan korelasi. Bisa kita contohkan, misal menggunakan kredit contohnya. Nah ini kan tidak korelasinya positif dan tidak kuat atau korelasinya rendah karena hanya sebesar 6%. Dan tidak signifikan karena tidak ada tanda bintangnya. Seperti itu. Oke, itu terkait dengan korelasi. Sampai di sini ada yang ketinggalan atau tidak ini? Kalau tidak ada kita lanjutkan ya. Oke, kita lanjutkan. Sekarang ke independent t-test. T-test NPL by krisis. Nah, kita ingin melihat apakah terdapat perbedaan rata-rata antara NPL saat krisis apa tidak. Kita enter. Nah, yang dilihat yang mana? Ini perhatikan. Yaitu angka nilai T hitungnya dan nilai probabilitas yang tengah ini. Kita interpretasikan. Oke, hasil uji independen t-test menunjukkan nilai T hitung sebesar 7,05 dan nilai probabilitas yang lebih kecil dari alfa 5%, yang artinya terdapat perbedaan rata-rata antara NPL saat krisis dan NPL saat tidak krisis. Nah, seperti ini. Jadi uji independent t-test itu hanya untuk melihat perbedaan rata-rata. Nah, ini kemarin
Sudah diajarkan di statistika 2 ketika teman-teman menghitung secara manual. Bagaimana itu independent t-test. Nah, ini di Stata, di EVIUS, di SPSS ini ada caranya. Jadi langsung muncul. Ya, itu adalah independent t-test. Silahkan ditulis dulu. Oke, kita lanjutkan. Nah, kita sudah melihat independent t-test. Lalu, misal ya, nanti teman-teman memiliki 3 bentuk variabel dummy yang tidak beraturan. Contohnya apa? Menggunakan 0, 1, 2 atau 1, 2, 3. Melihat orang yang tinggal di kota, di pedesaan, atau di perbatasan. Nah, itu kan memiliki 3 variabel dummy. Nah, itu biasanya tidak bisa menggunakan t-test ini, karena t-test ini hanya khusus untuk variabel dummy yang terdiri dari angka 0 dan 1 saja. Ya. Sehingga itu bisa kita lakukan dengan menggunakan ANOVA. Tetapi karena di sini tidak ada contoh variabel dummy yang lebih dari 2, 0 dan 1 ini, maka kita coba tetap menggunakan krisis itu ya. Caranya tab krisis sum NPL. Seperti ini. Oke, kalau sudah klik oke. Nah, dari sini kita bisa lihat nih bahwa nilai rata-rata NPL saat tidak terjadi krisis itu adalah sebesar 334,29. Sedangkan NPL saat krisis itu adalah sebesar 211,75. Oke, sekarang coba kita lakukan lagi ANOVA NPL krisis. Nah, ini. Kita bisa lihat di sini bahwa nilai probabilitasnya di bawah 0,05. Yang artinya apa? Terdapat perbedaan rata-rata antara NPL saat terjadi krisis dan tidak krisis. Kita copy datanya, lalu kita pindah ke Word, lalu dianalisis. Analisisnya kurang lebih sama ini. Saya uji ANOVA atau analisis varians menunjukkan nilai probabilitas di bawah 5%, artinya terdapat perbedaan antara NPL saat krisis dan NPL saat tidak krisis. Ya, seperti itu. Lalu perbedaannya berapa? Nah, nanti akan kita coba lakukan juga. Tapi ini teman-teman tulis dulu ini.
Oke, kalau sudah lanjut. Untuk melihat perbedaannya berapa, kita dapat tulis PW compare, pairwise compare, which is PV effect as observed. Sesuai yang kita lakukan sebelumnya. Ya, kita lihat di sini ya, ini nilainya, probabilitasnya 0,00. Ini nilai T-nya adalah 7,05, ini sama dengan nilai independent test. Dan berapa perbedaannya? Ini adalah sebesar antara NPL saat krisis dan tidak krisis itu memiliki perbedaan sebesar 122,54. Ya. Jadi memang jelas perbedaannya, kurang lebih sama seperti ini. Oke. Pada sore hari ini, mudah materinya, masih analisis bivariat. Nanti teman-teman saya minta untuk melakukan analisis dengan data kalian. Dan hasil outputnya juga dipindah ke Word dan dikirim di learning paling lambat hari Sabtu jam 7 pagi. Seperti itu. Ya, Word analisisnya kurang lebih seperti ini. Nah ini. Sama yang terakhir tadi ya. Oke, cukup mudah materinya. Silahkan di-share link untuk absensi Mbak Mega ya ketua kelasnya. Dan teman-teman saya juga minta teman-teman absensi di learning. Sudah saya siapkan. Jadi paling lambat nanti absensinya sekitar jam 4 kurang seperempat. Ya. Masih ada waktu 15 menit nanti teman-teman bisa absensi di learning. Dan absensi di link yang dikirimkan oleh Mbak Mega tersebut. Oke. Jangan lupa dikumpulkan tugasnya terakhir hari Sabtu jam 7 pagi. Kita tutup materi kita pada sore hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhiran aqulu lakum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.